Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah, para pengurus dan sesepuh serta segenap jamaah subuh Masjid Al-Mubarakah yang semoga insyaallah semua dicatat dalam deretan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, ba'da subuh yang mubarak ini kita bersama bisa duduk untuk ta'lim rutin kajian kitab Al-Hikam dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga insyaallah diberikan panjang umur, ditambahkan barokahnya dan istiqamahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ngaji pagi ini insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Hikam akan membahas tentang sifat ikhlas. Walamma kana al-ikhlasu syartan fi kulli amalin, maka tatkala ikhlas itu menjadi syarat dalam setiap amal, dzakarahu bi asrihi, maka Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan sesudah kalam hikmah yang sebelumnya, faqala, maka beliau mengatakan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu, yang namanya amal-amal perbuatan, baik secara lahiriah maupun perbuatan yang bersifat qalbiyah. Suwarun itu hakikatnya adalah bentuk-bentuk, qaimatun yang berdiri, yakni seperti wujud-wujud sosok fisik, seperti jasad-jasad, tubuh-tubuh. Wa arwahuha, adapun ruh dari jasad-jasad itu atau amal-amal itu, wujudu sirril ikhlasi fiha, adalah adanya rahasia ikhlas di dalam amal-amal tersebut. Jadi penjelasan dari nasihat kitab Al-Hikam ini oleh Ibnu Ajibah dalam syarahnya dikatakan, qultu,
Al-a'malu kulluha ashbahun wa ajsadun. Amal-amal perbuatan manusia, baik yang tampak maupun yang ada di dalam hati, itu hakikatnya wujud dari bentuk-bentuk dan tubuh seperti tubuh-tubuh jasad-jasad. Jadi kalau orang sholat, ya, ibadah sholat itu hakikatnya seperti tubuh. Orang puasa misalnya, ya. Orang sedekah dan lain-lain, semua amal itu hakikatnya seperti wujud jasad, tubuh. Ya. Nah, tubuh itu kan harus ada nyawanya, ada ruhnya. Kalau tubuh tidak ada ruhnya, maka dia adalah disebut mayit, mati, kan gitu ya. Nah, yang jadi ruhnya dari tubuh itu, tubuh amal itu, amal perbuatan itu, sehingga amal itu hidup, adalah wujudu sirril ikhlas, adanya rahasia keikhlasan di dalam amal itu. Ikhlas itu menurut para ulama tasawuf, ya, cukup banyak definisi yang bisa diberikan, tapi di antaranya dikatakan definisi ikhlas itu al-ikhlas ifradul qalbi li ibadatir rabb. Memurnikan hati hanya untuk beribadah kepada Allah. Idzil ikhlasu nafyur riya'i wasyirkil khafi. Sebab ikhlas itu tujuannya menghilangkan riya, sifat riya dan syirik khafi. Ya, riya dan syirik khafi itu ya maknanya sama. Syirik menyekutukan Allah, al-khafi yang tersembunyi atau samar, yaitu riya. Orang yang beramal bukan karena Allah, itu riya dan itulah syirik khafi. Tentang ikhlas sendiri, Al-Quran, saudara-saudara, tentu cukup banyak menyebut kan, misalnya ayat yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah dalam menjalankan agama. Lalu wasirruhu,
yang dimaksud rahasia ikhlas itu nafyul ujbi wa mulahadhatin nafsi. Rahasia dari ikhlas itu adalah menghilangkan adanya sifat ujub. Ujub itu hakikatnya mulahadhatun nafsi, memandang dirinya sebagai pemilik amal ibadah. Jadi nanti kita sering dengar istilah begini Pak, ikhlas itu ada dua macam. Ada ikhlas karena Allah, ada ikhlas milik Allah. Lillahi ta'ala itu ada yang pada tingkatan arti karena Allah, ada yang sampai tingkatan makna milik Allah. Kira-kira apa bedanya? Kalau orang bilang saya ikhlas lillahi ta'ala karena Allah dan lillahi ta'ala milik Allah, ada bedanya tidak? Ada bedanya tidak kira-kira? Karena Allah dengan milik Allah ada bedanya tidak? Ya, begini. Ikhlas yang pertama yang karena Allah, misalnya orang sholat, orang puasa, orang sedekah, ikhlas. Kalau masih tingkatan karena Allah itu sudah ikhlas, tapi kadang masih menyisakan sifat ujub, ya, belum sempurna ikhlasnya. Kenapa? Karena saat dia sholat yang dia bilang lillahi ta'ala karena Allah, dia masih merasa sholat itu punya dia yang mengerjakan sholat, dia pemilik sholat itu. Dia puasa, dia merasa dialah pemilik puasa itu. Dia sedekah, dia merasa dialah yang memiliki sedekah itu. Ini kalau ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Masih menyisakan sifat ujub, ikhlasnya belum sempurna. Nah, ikhlas yang sempurna itu kata ulama saat orang ikhlas lillahi ta'ala bukan lagi karena Allah, tapi lillahi ta'alanya milik Allah. Sebagaimana digambarkan ketika kita memulai sholat, kita membaca doa iftitah namanya ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila, sampai kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya milik Allah rabbil alamin. Kalau sudah disebut lillahi rabbil alamin, milik Allah, bukan punya kita Pak, sholat kita itu, ibadah kita juga bukan punya kita, bahkan hidup mati kita bukan milik kita, semuanya milik Allah. Kita tidak bisa memiliki ibadah sholat karena yang membuat kita bisa sholat, menggerakkan kita sholat itu Allah.
Itulah yang disebut ikhlas dengan bersandar pada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ini sholat tidak bisa, sebetulnya saya sholat, saya ini tidak bisa ibadah kalau tidak digerakkan, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membuat saya bisa sholat, bisa ibadah, saya hidup dan mati itu Allah. Itulah ikhlas yang disebut lillahi ta'alanya, milik Allah sudah. Itu yang bisa menghilangkan sifat ujub. Ya, sifat ujub. Kalau riya itu kan jelas tidak ikhlas. Ibadah karena pamrih, pengen dipuji manusia. Sedekah pengen dipuji orang. Ya, ibadah pengen dilihat orang. Pengen dihormati orang. Pokoknya pengen dapat balasan dari orang karena pamrih makhluk. Selain Allah itu kan makhluk, itu riya namanya. Itu riya yang Nabi sebut sebagai syirik khafi. Terus terang saudara-saudara, riya itu sesuatu yang samar, maka disebutnya asyirkul khafi, perbuatan menyekutukan Allah tapi tersembunyi, lembut, tidak kelihatan. Sebagaimana orang yang ikhlas juga tidak kelihatan. Siapa yang ikhlas, siapa yang tidak kelihatan hakikatnya, karena adanya di dalam hati. Bahkan para malaikat saja itu katanya tidak tahu orang itu ibadahnya ikhlas atau tidak. Jadi misalnya yang duduk di sini sholat dan ngaji, itu mana yang ikhlas, mana yang tidak, itu malaikat saja tidak tahu, apalagi sebelahnya. Apakah niatnya duduk taklim ini murni karena Allah, atau jangan-jangan taklimnya di sini bukan karena Allah, tapi mungkin karena lagi berantem sama istrinya di rumah. Males daripada di rumah diberantemin mulu, mendingan gua di masjid aja. Itu gak ada yang tahu. Apakah duduk ngajinya ini murni karena Allah, atau jangan-jangan lagi pusing banyak utang, sumpek nyari hiburan, dah mendingan di masjid aja dah. Bisa jadi ya, tapi masih mending lah, meskipun mungkin ngajinya karena lagi berantem sama istri, lagi banyak masalah di rumah, tapi masih mending lah kalau mau ngaji. Itu tidak ada yang tahu saudara-saudara, ya. Malaikat itu kan hanya mencatat amal manusia itu yang zahirnya saja. Si fulan sholat jamaah, si fulan ngaji, si fulan sedekah. Ikhlas atau tidak malaikat tidak tahu, karena rahasia. Maka kata ulama tasawuf, ikhlas dan sebaliknya tidak ikhlas, riya itu namanya ya, itu saking samarnya dan lembutnya diibaratkan seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari yang kelam. Bayangin Pak, semutnya udah hitam, semut kan kecil ya, hitam lagi ini semut, nongkrongnya di atas batu warna hitam, tambah susah, nggak kelihatan. Malam-malam lagi, itu gambaran tentang riya, sifat riya itu, saking lembutnya, susahnya. Ya Allah,
Maka kan suka ada guyon celetukannya orang Betawi ya. Waktu pengumuman sebelum sholat Jumat dibacain mau pengurus, alhamdulillah ada amplop dari jamaah Bapak Haji Anu sekian ratus ribu, mohon Fatihahnya. Yang kedua, amplop dari Bu Haji Anu untuk anaknya yang sakit sekian, mohon Fatihahnya. Itu kan ya biasa dibacain. Ya, ada nih dibacain berikutnya sama DKM. Berikutnya amplop sejumlah 5 juta rupiah dari hamba Allah. Enggak ada namanya kan hamba Allah. Nah tuh ada jamaah, nah tuh begitu tuh sedek jamaah Noel sebelahnya tuh begitu. Kalau sedekah tuh yang ikhlas, nggak usah disebut namanya, yang bagus. Jangan bilang-bilang itu saya, itu hamba Allah itu kan terkenal tuh celetukan begitu. Jadi kelihatannya gayanya gaya ikhlas, tapi ternyata belum ikhlas juga. Kenapa? Karena meskipun nggak ditulis siapa namanya di amplop itu, dia kemudian cerita sama temennya, jangan bilang-bilang hamba Allah itu saya itu. Ya sama aja itu Bapak, berarti nggak ikhlas juga. Kalau betul-betul niatnya ikhlas sampai tidak mau menyebut nama, ya sudah diam, jangan cerita siapa-siapa. Kiai-kiai di pesantren itu, kalau orang Jakarta bilang ikhlas itu tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan sampai tahu, kan gitu ya. Kalau di Jawa kiai-kiai bahasanya beda lagi. Kalau kau ikhlas, kau beramal ikhlas, dengkulmu itu sendiri nggak tahu gitu. Dengkulmu sendiri nggak tahu. Bahasanya beda dikit tapi artinya sama lah. Artinya tutup rapat amalmu itu, dengkulmu sendiri jangan sampai tahu, apalagi orang. Itu baru ikhlas ya. Insya Allah. Jadi kita ini jangan-jangan selama ini ngaku ikhlas ternyata belum apa-apa Pak. Ikhlas kita ini bisa jadi belum ikhlas. Karena ya tandanya orang ikhlas itu amalnya ditutup rapat, tidak dicerita-ceritakan. Tidak dicerita-ceritakan, apalagi di-upload, di-share di HP. Ini penyakitnya orang sekarang. Mulutnya sih nggak cerita-cerita, tapi update status mulu di HP. Itu bisa jadi riya. Hati-hati. Bukan berarti tidak boleh update status, tapi ulama mengingatkan kita, kalau mau betul-betul update status supaya tidak jatuh riya, niatnya dulu ditata, niat hatinya. Ngaji, taklim, sedekah atau kegiatan ibadah apapun yang kita update statusnya, pertama harus niat hatinya betul-betul niat hanya sekedar ingin syiar. Satu, ingin syiar. Kedua, tahaddus bin nikmah. Ya, tahaddus bin nikmah, berbagi nikmat kebaikan. Jangan sampai niatnya pamer dengan update status biar dipuji orang, foto. Lagi ngaji nih guys, gitu, apalagi pakai omongan dan caption gitu. Waduh Pak, bahaya itu Pak. Fenomenanya karena sekarang orang itu begitu, ngaji foto upload, taklim nih guys, apalagi lagi di tanah suci umroh foto depan Ka'bah, cekrek, iya, Allah. Satu niatnya. Kedua, tandanya
kalau dia ikhlas waktu update status, itu yang ditulis gede-gede captionnya dalam statusnya itu alhamdulillah dulu dengan besar. Namanya dia siapa nggak perlu disebut, nggak perlu disebut. Alhamdulillah itu saja, tulis alhamdulillah di tanah suci, alhamdulillah ta'lim ya. Nah, kemudian ada juga yang membagi ikhlas itu menjadi 3 tingkatan. Pertama, ikhlasul awam. Yang kedua, ikhlasul khawas. Ketiga, ikhlasu khawasil khawas. Pertama, ikhlas tingkatan orang awam, kayak kita nih. Ikhlasul awam, ikhlasnya orang awam itu ikhrajul khalqi min muamalatil haq ma'a talabil hududid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ikhlas tingkatan orang awam, ya ikhlas tapi paling rendah, maksudnya tingkatannya kayak kita itu dia ibadah udah nggak ngarep-ngarep pujian manusia lagi. Pokoknya tidak ada pamrih dari makhluk, tidak ada pamrih dari manusia. Tapi, masih ada tapinya nih, makanya kelasnya kelas awam disebutnya. Waktu ibadah dia masih minta ada pamrih dunia sama Allah, pamrih akhirat. Yang dunia contohnya sholat jamaah rajin, baca Quran rajin, karena Allah. Tapi dalam hatinya masih minta, ya Allah rezekinya banyakin, dagang lancar, bisnis lancar, gitu ya. Yang belum dapat pasangan jomblo pengen biar dapat cepet pasangan gitu. Ya, akhirat, pengen masuk surga, pengen dapat bidadari gitu. Itu ikhlasnya orang awam. Itu sudah ikhlas Pak, tapi masih kelas awam. Meskipun sudah lillahi ta'ala, tapi waktu ibadah masih ngarep-ngarep di dunia ini sehat, rezekinya lancar, hajatnya terkabul. Itu sudah ikhlas, tapi masih ikhlas orang awam. Ya kita ini kebanyakan jujur aja masih begitu ya kayaknya ya. Ya ibadahnya karena Allah bukan karena orang, tapi masih ngarep-ngarep ya itu tadi, rezeki lancar, keluarga sehat, ya, dan lain-lain. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi, ikhlasul khawas namanya. Ikhlas tingkatan orang-orang khusus. Kalau ikhlasul khawas ini, talabul hududil ukhrawiyah faqat dunad dunyawiyah. Waktu ibadah udah nggak ngarep-ngarep urusan dunia Pak. Ini orang khusus ikhlasul khawas itu. Urusan dunia udah nggak ngarep-ngarep, tapi akhirat masih. Pengen surga, pengen selamat dari neraka, itu masih. Ya, tapi ini sudah tinggi, ini tingkatannya sudah tengah-tengah ini. Ikhlasul khawas. Ya Allah. Hanya kan di antara kita misalnya diajarkan baca istighfar yang banyak, nanti rezekinya lancar. Salat duha biar dagangnya laris, kan gitu ya. Tahajud ya. Baca surat Waqiah. Baca surat apa lagi? Ar-Rahman ya. Biar rezekinya banyak gitu ya. Orang awam itu ikhlasnya masih begitu kira-kira. Nah, Anda akan naik level kepada ikhlasul khawas kalau Anda sholat tahajud dijalankan, duha dijalankan, baca surat Waqiah, Rahman, surat Tabarak, macam-macam, baca sholawat, istighfar semua, Anda udah nggak mikir urusan dunia, berarti Anda sudah naik level. Itu cirinya. Udah nggak mikirin
wah baca waqiah biar dagang laris. Kalau sudah jalan rutin istiqomah amalan-amalan itu tanpa mikirin urusan dunia, tandanya sudah naik level. Nah yang ketiga yang paling tinggi namanya ikhlasu khawasil khawas. Ikhlasnya orang-orang yang lebih khusus lagi, ya, dari orang-orang yang khusus, yang terpilih dari orang-orang yang khusus. Definisinya ikhrajul hudud bil kulliyah. Saat beramal dan beribadah, jangankan mengharapkan urusan dunia, akhirat dan surga saja sudah tidak dipikirkan. Ini sudah next level ini. Ikhlas yang paling tinggi, ya. Ya Allah. Jangankan dunia, akhirat saja dia udah enggak minta surga. Surga itu sudah tidak dilirik sama dia. Masya Allah. Ya Allah. Inilah ya yang menjadi himmahnya, cita-cita ikhlasnya dari orang yang belajar tasawuf itu, ingin bisa seperti itu. Para sufi itu begitu, ya. Ada syairnya dari seorang sufi namanya Ibnul Farid. Laisa su'li minal jinani na'iman ghaira anni uhibbuha li araka. Laisa su'li, tidaklah permohonanku saat ibadah, minal jinani na'iman, adalah supaya mendapatkan kenikmatan surga. Aku ibadah itu sebetulnya tidak mengharap surga. Tapi kenapa kok aku berdoa pengen masuk surga? Ya, kita kan kalau doa pengen masuk surga. Bedanya kita dengan para sufi, kalau kita kan berdoa minta surga sama Allah, oh surga itu enak soalnya, dapat bidadari, gitu kan ya. Ada ini macam-macam. Kalau sufi tidak. Seandainya mereka berdoa pengen masuk surga pun bukan itu yang dicari. Ghaira anni uhibbuha li araka. Aku minta, aku senang sama surga semata-mata karena di dalam surga aku hanya ingin bisa melihat dan berjumpa dengan Engkau ya Allah. Nah itu. Bidadari itu enggak dilirik Pak, Masya Allah ya. Ini ya, ini ikhlas. Nah, jadi nanti orang diuji ikhlasnya, kan meskipun ikhlas itu rahasia, riya juga enggak kelihatan, tapi ada tandanya, ada indikatornya. Ya, kalau bahasa anak sekolahan begitu, meskipun sesuatu enggak kelihatan, tetap ada tandanya, mana yang ikhlas, mana yang kurang ikhlas. Tandanya orang yang ikhlas, kalau dicela, dijelekin maksudnya, dijelekin orang, dia tetap biasa aja. Sebagaimana dipuji orang juga biasa aja dia. Dipuji dan dicela sama saja. Kalau saat dipuji orang senang, dicela orang marah, tandanya belum ikhlas. Itu gampang sebetulnya indikatornya. Ya. Misal nih, mohon maaf ada orang ya tukang azan misalnya, suka azan, contohlah pas azan satu ketika mungkin
mungkin ada yang dengar kurang enak gitu, terus diomong sama orang situ, kemarin adzan ada yang salah tuh, begini, panjangnya kurang, bacaannya, tajwidnya kurang. Kalau dia ikhlas, dicela, diingetin gitu sama orang, dia terima kasih, gak akan marah. Tapi kalau dia nggak ikhlas, habis diomong gitu, besok gak mau adzan, ngomong adzan lah, lu cari aja yang lain lah. Misalnya, gua udah adzan bener-bener masih salah-salahin, tandanya nggak ikhlas, ngamuk misalnya ya. Sebaliknya, kalau dipuji orang, berubah, tambah rajin, tambah seneng, tandanya juga nggak ikhlas. Tapi kalau dipuji-puji orang, adzannya mantap, ya biasa aja, lah itu ikhlas. Misalnya adzan subuh, banyak yang memuji, ente adzannya enak banget, Masya Allah, aneh sampai bangun dengerin adzan ente yang tadinya males pengen bangun, ya dibangun sholat subuh saya. Apa iya? Iya, enak suaranya kayak di Masjidil Haram. Terus dia bangga dipuji gitu, besok datang lebih semangat, azannya lebih cepat. Misalnya subuh sekarang 4:06 apa 4:07 ya, gara-gara habis dipuji orang jadi lebih rajin, jam 4 udah azan subuh dia. Wah, nggak ikhlas ya. Lagian dipuji orang azannya enak, kan berarti besok dicepetin lagi azannya, malah salah itu. Ya Allah. Ini saudara-saudara, ya Allah, ada ulama dan guru-guru kami itu pernah cerita gini. Ini yang mungkin perlu kita, ya kalau kayak cerita tukang azan itu kan kasuistik ya sifatnya, tapi ini yang tiap orang ngalamin pasti. Nah, kalau azan kan gak semua orang azan. Tandanya amalmu ikhlas, kalau ikhlas kan diterima Allah ya, kalau nggak ikhlas kan nggak diterima. Itu amalmu yang ikhlas nanti melahirkan keberkahan, anakmu, keluargamu. Kalau kau punya murid ya, ngajarmu ikhlas. Kalau kau punya anak istri, ibadahmu ikhlas, muridmu, anak istrimu itu nanti dirubah sama Allah tanpa kau sadari, mereka dikasih hidayah. Atau gini, kita punya istri, punya anak, kita nasehatin. Kalau kita nasehatin mereka ikhlas dari hati kita nggak perlu ngomel-ngomel, Pak. Allah yang bukakan pintu hati mereka, mereka dapat hidayah. Sadar. Tandanya kita ikhlas berarti ngedidiknya. Tapi kalau kita belum ikhlas ngedidik anak istri kita, udah bebusa kita ngomelin, nasehatin, nggak berubah, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Masih mending kalau lewat kuping kiri, masih ada nyantolnya dikit itu mah. Itu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, nggak nyantol sama sekali tuh. Itu tandanya kita nggak ikhlas. Ini tolong diingat ini, ya. Kok saya ngasih tahu anak istri kayaknya nggak ada pengaruhnya? Jangan salahkan anak istri kita dulu. Introspeksi, ya Allah, berarti selama ini saya belum ikhlas. Karena kata ulama dan guru-guru kami di pesantren, kalau kau ikhlas, nasihatmu itu masuk ke hati mereka, Allah yang bukain hati mereka, bisa nerima. Itu tandanya nasihat dari orang yang ikhlas. Moga-moga Allah berikan kekuatan kita belajar ikhlas ya. Semoga keluarga kita dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar.
يا فتاح يا معين افتح لنا علم اليقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.